Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 20 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a. Beginilah firman Tuhan Allah. Sarungkanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah puasa yang menyentuh hati Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Tuhan berbicara dengan nada yang tegas namun penuh kerinduan. Ia menegur bangsa Israel yang rajin berpuasa, tekun merendahkan diri, tetapi hidup mereka tidak berubah. Mereka menahan makan, tetapi tidak menahan amarah. Mereka menundukkan kepala, tetapi tidak menundukkan ego. Mereka datang ke rumah Tuhan, tetapi tidak peduli pada orang yang terinjak, tertindas, dan terlupakan. Tuhan seakan berkata, "Aku tidak mencari puasa yang hanya membuat wajahmu pucat, tetapi puasa yang membuat hatimu hidup." Ia menghendaki puasa yang membebaskan belenggu ketidakadilan, yang menghapuskan penindasan, yang membuka belenggu dosa, yang membuat kita berbagi roti kepada yang lapar, memberi rumah kepada orang miskin yang tak punya tempat, dan melihat orang lain sebagai sesama, bukan sebagai beban. Saudara terkasih, di sisi lain dalam Injil Matius, murid-murid Yohanes bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Yesus menjawab dengan perumpamaan mempelai. Selama sang mempelai, yaitu Yesus sendiri masih bersama mereka, tidak perlu berpuasa. Yesus ingin menegaskan bahwa puasa bukan sekedar kebiasaan religius, tetapi tanggapan cinta kepada Allah. Puasa sejati bukan soal aturan, tetapi soal relasi. Bukan soal menahan sesuatu dari luar, melainkan membiarkan hati dipersatukan dengan hati Allah. Kalau Yesaya berbicara tentang isi hati di balik puasa, maka Yesus berbicara tentang kehadiran dan cinta yang memberi makna pada puasa. Keduanya bertemu, yakni Tuhan tidak mencari ritual kosong, tetapi hubungan yang mengubah hati. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Katolik di Indonesia. Kita rajin beribadah, aktif mengikuti misa, devosi, dan kegiatan rohani. Namun Tuhan mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah ibadah kita sudah mengubah cara kita memperlakukan orang lain?
Apakah puasa kita hanya menahan makanan atau juga menahan kemarahan, iri hati, dan kata-kata yang melukai? Hari ini Tuhan mengundang kita memasuki semangat yang lebih dalam lagi, yaitu semangat hati yang membuat hidup rohani tidak berhenti di altar gereja, tetapi mengalir ke dapur rumah kita, tempat kerja kita, ruang keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Puasa sejati bagi kita mungkin berarti menahan mulut dari komentar pedas, menahan tangan dari menulis sesuatu yang menyakiti di grup WhatsApp atau Facebook, menahan pikiran untuk tidak langsung menghakimi, menahan diri dari kebiasaan membeli hal yang tidak perlu agar kita bisa berbagi, menahan amarah agar hubungan rumah tangga tetap damai. Dan lebih dari itu, puasa sejati mengajak kita melakukan sesuatu yang membuat hidup orang lain lebih ringan, yakni mengunjungi orang tua yang sendirian, menyapa tetangga yang sedang berkecil hati, memberi waktu mendengarkan seseorang yang terluka, membantu mereka yang kekurangan tanpa menunggu diminta. Tuhan tidak meminta hal besar. Ia hanya meminta hati yang hidup, hati yang peka, hati yang mau disentuh oleh belas kasih. Seperti para murid yang baru berpuasa, ketika sang mempelai tidak lagi bersama mereka, kita pun diajak merasakan kerinduan akan Tuhan dalam tindakan kita. Ketika kita berpuasa, ketika kita berbuat baik, ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku rindu Engkau." Dan Tuhan menjawab kerinduan itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan hati, mengangkat beban, dan menyalakan keberanian untuk terus hidup dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga hari ini kita mengalami puasa yang bukan hanya mengosongkan perut kita, tetapi mengosongkan diri agar Tuhan tinggal dalam hati kita. Dan ketika Tuhan tinggal di sana, hati yang rapuh pun menjadi kuat, hati yang sedih menjadi teduh, dan hati yang biasa-biasa saja menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.